Kita itu awalnya dari mana, kembali kemana harus tahu. Jangan sampai kita niatnya pulangnya ke Jogja kok malah ke Pandeglang. Nah, itu kan salah. Nanti akhirnya jangan sampai kita harusnya kemana malah ke yang anget-anget gitu kan. Bahaya kan. Karena fitrahnya kan kita, nenek moyang kita Nabi Adam kan awalnya kan dari mana? Janah ya. Nah, itu kamu kita. Wal tangzur nafsu ma qadamat selinggon. Kata Allah, evaluasilah dirimu gitu. Perhatikanlah masa lalumu, artinya kita diperintahkan untuk mengevaluasi diri. Untuk masa depan kita. Menurut teman-teman, seberapa penting sih yang namanya evaluasi? Sangat penting. Penting banget ya. Buat apa evaluasi itu? Mengupgrade diri. Selain mengupgrade diri, ada lagi kira-kira? Dari bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran. Kalau dalam istilah wirausaha itu ada yang namanya analisis SWOT ya. Apa aja itu SWOT itu? Strength, weakness, opportunity, T-nya apa? Threat ancaman. Nah, jadi dalam konteks ekonomi, dalam konteks berwirausaha itu ada analisis kekuatan dan analisis kelemahan. Artinya dari analisis tersebut, jadi sebetulnya prinsip di dalam sebuah kewirausahaan itu adalah prinsip Islam, prinsip Al-Quran. Karena memang Al-Quran sendiri mengatakan wal tangzur nafsu ma qadamat ligot. Perhatikanlah masa lalumu. Perhatikanlah masa lalumu untuk masa depanmu. Artinya kita diperintahkan untuk evaluasi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa qala idzon Dzoharul fasadu fil bari wal bahri. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nasil yudhikohum ba'doladzi amilu la'alakum yarjiun. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut gitu. Akibat apa, Mas? Akibat ulah tangan manusia. Allah memberikan yang demikian itu agar mereka mengevaluasi diri gitu, memperbaiki diri. Dan agar mereka la'alakum yarjiun. Apa itu yarjiun? Kembali, betul. Nah, ini dibaca nih berarti Al-Qur'annya. Agar mereka kembali. Berarti disuruh pulang. Jadi banyak perantauan itu lupa pulang. Ada yang pulang tapi nyasar. Ada yang nyasar, ada yang mudik nyasar di sini keterlaluan ya. Bisa. Kayak gitu. Shadaqallahul adzim. Teman-teman perantauan yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Bukan sama, mungkin itu adalah harapan tertinggi ridho Allah. Harapan terendah adalah teman-teman perantauan biasanya harapan paling kita coba mindsetkan seperti ini. Merantau itu harapan tertingginya adalah ridho Allah. Harapan terendahnya adalah gaji yang besar gitu. Karena kita kan kalau ngerantau itu, oh ini ada yang bukan perantau di sini tadi kayaknya ya. Oh perantau semua. Alhamdulillah. Kapan mau pulang? Sekarang kata pulang jadi Abi. Pikir dulu mau pulang. Pulang kemana dulu?
Ya alhamdulillah teman-teman perantau kita dapat bersilaturahmi ya dalam satu rasa, satu asa, satu nasib walaupun beda nasab. Karena kita adalah korban-korban daripada tekanan hidup gitu. Karena memang dalam tujuan kita awal kita merantau adalah mencari pekerjaan ya. Kita merantau mencari pekerjaan. Pada punya pekerjaan? Alhamdulillah pada punya pekerjaan. Yang berwirausaha, Mas Yahya berwirausaha, ada yang berwirausaha ini saya lihat ada produk dalam negeri nih kayaknya. Coklat kekinian kayak gitu kan. Jadi sebetulnya artinya tujuan merantau kita sudah tercapai. Kan merantau itu kita mau nyari kerja, bener ya? Mas siapa tadi namanya? Mas Didik. Merantau mau mencari pekerjaan ya. Udah dapat pekerjaan, kenapa nggak pulang? Kan tujuannya sudah tercapai. Logiknya adalah ketika tujuan sudah tercapai berarti selesai dong. Bener nggak? Ketika tujuan kita sudah tercapai artinya selesai. Ada yang pernah main game petualangan apa misalkan atau misi GTA boleh. Itu kalau semua misi sudah diselesaikan, ditamatkan berarti apa artinya? Permainan selesai. Nah, kenapa Iwan teman-teman masih pada di sini bukannya pada pulang? Artinya apa kalau kayak gitu? Sebetulnya kita belum menemukan tujuan sejati kita dalam merantau. Karena ternyata kita masih ada di perantauan. Seharusnya kalau tujuan sudah tercapai, kita pulang. Selesai tujuan kita. Berarti ada apa? Sebetulnya target perantauan kita itu kayaknya salah gitu. Kayaknya bukan, atau mungkin sebetulnya dalam pandangan kita sudah selesai, tapi mungkin dalam pandangan Allah belum. Makanya kenapa kita masih di dalam perantauan. Karena tujuan merantau itu adalah mencari kerja, itu menurut kita. Sekarang sudah pada punya kerja, loh kenapa masih pada merantau? Harusnya beres dong tujuannya. Tapi kita masih merantau, artinya mungkin ada tujuan yang kemudian sebetulnya ingin Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita masih di dalam perantauan. Apa itu tujuannya? Nanti akan dibahas oleh Mas Vito. Nah, duduk sini Mas Iko. Ya namun kembalilah kita kepada istilah perantauan. Dalam konteks perantauan itu ada istilah yang dinamakan mudik, tadi pulang kampung kan. Nah, pulang kampung ini tadi sudah dibahas. Pulang kampung sudah dibahas. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Pulang kampung ada yang sedih. Emang ada yang pulang kampung sedih? Ini tadi siapin, Mas. Berarti bukan perantau kalau bukan perantau. Tapi tadi ada yang bilang di perantauan sudah tidak dianggap gitu. Nah ini kan jadi tanda tanya, kenapa tidak dianggap? Nah, termasuk ketika nanti kita mungkin pulang kampung ke akhirat. Karena kalau kita pulang kampung ke akhirat, kita juga harus diakui sebagai warga sana gitu. Kalau pulang kampung ke akhirat ingin diakui sebagai apa? Mas Nada? Hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Gimana caranya biar bisa diakui? Kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Bisa mungkin mempelajari, melaksanakan, mempraktekkan, betul, menyebarkan. Betul. Apa saja yang diperintahkan? Yang sudah tercantum dalam Al-Quran.
Jadi kalau Mas Nada dari jawabannya itu cocok jadi apa namanya, duta besar atau cocok jadi Menteri Hubungan Luar Negeri karena diplomasinya, bahasa-bahasa diplomasinya luar biasa tuh jawaban-jawabannya. Namun yang disampaikan benar, menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang harus dipastikan statusnya. Kita kan kalau dalam doa itu, kalau dalam mukodimah gini, biasanya yang memberi materi suka ngomongnya kayak gini, mudah-mudahan kita diakui, ya kan begitu. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya. Kenapa doanya harus mudah-mudahan? Saya yakin Iwan semua sudah sangat mafhum. Definisi mudah-mudahan itu apa? Berarti apa? Definisi mudah-mudahan? Masih ada keraguan. Kali-kali aja. Bisa iya, bisa tidak gitu. Kenapa kita kenapa kita berdoa untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu mudah-mudahan? Doa itu tolong diganti, jangan mudah-mudahan, tapi pastikan kita menjadi umatnya gitu. Karena hanya dengan menjadi umatnya, kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat gitu maksudnya. Gitu, Ikhwan Fidin rahimakumullah. Nah, kembali kepada topik perantauan kita. Ya kan? Tadi kita datangnya dari mana? Begitu ya. Terus kita di sini mau ngapain? Terus apa lagi pertanyaannya? Tujuan. Setelah itu, setelah mati mau kemana? Sebetulnya kita nggak perlu sibukin nanti kita mati mau kemana. Kita mikirin akhirat gitu. Ngapain mikirin akhirat? Kita kan sedang hidup di dunia, pikirin dunia gitu. Pikirin kita hidup di dunia harus kayak gimana, maksudnya gitu. Jadi akhirat itu nanti akan tegak lurus, akan bersinambungan dengan dunia kita. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan akhirat, tapi dunia. Dunia kita mau kayak gimana, karena ketika kita mengkontrol dunia kita, itu nanti akan berimplikasi kepada akhirat. Makanya kan di dalam doa sapu jagat ya, doanya sapu jagat, bayangkan. Jagat disapu gitu. Sapunya segede apa? Sapunya segede apa? Jagat disapu. Tapi kalau melihat itu kan berarti kalau kita melihat konteks doanya itu kan doa sapu jagat itu menjadi sebuah istilah ya. Menjadi sebuah kayak punya makna apa? Denotatif apa konotatif istilahnya itu. Apa di dalam doa sapu jagat? Robana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Bagaimana caranya agar di akhirat kita mendapatkan kebaikan? Selama di dunia kita juga harus mendapatkan kebaikan. Karena di situ kan kalau dalam struktur bahasa itu wa itu kan artinya dan ya. Jadi kondisi di akhirat itu adalah manifestasi atau nanti akan menjadi hasil dari apa yang dilakukan di dunia. Makanya sekarang yang harus kita pikirkan itu bagaimana kondisi dunia kita. Realnya itu kita sedang ada di dunia. Jadi mengejar dunia itu adalah mengejar kondisi di dunia yang baik. Lalu nanti kita ending akan pulang. Ya kan? Tadi ada yang sempat kita bercanda-bercanda di sana. Pulang tapi tidak dianggap, katanya tidak diakui di kampung. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Atau nggak usah pulang kampung deh? Teman-teman kalau dulu pernah punya teman tongkrongan, teman geng biasanya dulu kan begitu. Itu biasanya kalau di geng itu, ini kita berandai-andai ya. Mungkin ada yang terjadi, ada yang tidak, tapi kita berandai-andai. Tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba tidak mau lagi diterima di dalam tongkrongan itu. Kira-kira kenapa? Rese. Kenapa? Dia orangnya
dia orangnya asik banget nih. Awalnya enak banget. Maksudnya orang-orang nggak ada masalah sama dia, temenan. Tapi tiba-tiba satu orang ini dijauhi dari tongkrongan. Kira-kira kenapa dia dijauhi? Udah beda tujuan dan merasa nggak cocok. Merasa nggak cocok. Ada perubahan yang kemudian tidak bisa diterima oleh geng tongkrongannya gitu kan. Artinya di sini dia itu dalam kondisi apa? Orang ini dalam kondisi tidak seperti dia biasanya. Sehingga dia ditolak, sehingga dia tidak diterima. Kan begitu. Contoh, teman-teman pernah protes tidak? Rasa garam itu asin. Pernah ada yang protes enggak? Mas Sahrul? Siapa? Mas Zainal, siapa? Saipul, Mas Ipul. Aduh. Pernah komplain tidak? Kenapa garam itu asam kenapa garam itu asin padahal Mas Ipul itu mengharapkan garam itu rasanya asam misalkan. Pernah nggak protes kayak gitu? Nggak ada yang protes? Kenapa nggak ada yang protes? Takdirnya asin. Siapa yang hari ini membenci Islam? Satu contoh orang aja yang membenci Islam itu siapa? Orang ateis. Orang ateis. Siapa? Sebut nama. Nggak apa-apa. Presiden Prancis. Presiden Prancis ya, dia kan membenci Islam ya kalau nggak salah ya. Macron itu kan kalau ada cewek pakai hijab kan dia nggak suka ya, membenci Islam. Bahkan dia menolak Allah, berarti kan kalau kayak gitu kan membenci Islam artinya dia menolak Allah. Tapi Presiden Macron protes tidak kalau garam itu asin. Tadi kata Mas siapa Mas namanya saya lupa. Mas Afin. Karena sudah takdirnya garam itu asin. Kenapa Macron menerima garam itu asin? Jadi sejatinya sebetulnya Macron ini menerima takdir Allah, menerima sesuatu dari Allah. Dia tidak menolak apa yang Allah tetapkan, yaitu garam rasanya asin. Ada yang pernah protes kenapa gula rasanya manis? Tidak ada. Bahkan orang yang membenci Allah pun menerima kalau gula itu rasanya manis. Kenapa nggak ada yang komplain? Kenapa malam itu harus bulan bukan matahari? Ada tidak yang komplain? Tidak ada. Bahkan orang yang membenci Islam pun menerima kalau matahari itu siang, bulan itu malam. Kan gitu? Jadi sebetulnya kalau berbicara penerimaan kepada Allah terhadap sesuatu hal yang tidak tersangkut paut dengan dia, maka dia menerima, bahkan orang yang membenci Islam sekalipun. Pertama di situ. Sekarang kita balikan kondisinya. Pernah tidak garam protes dirinya itu asin? Sekarang balik, kita ngambil dari sudut pandang garam. Tadi dari sudut pandang manusia, sekarang kita ngambil dari sudut pandang garam. Jadi kalau ngopi sama saya sudah sampaikan kan senangnya kita bermain berandai-andai. Pernah tidak garam itu protes kenapa dia asin? Tidak. Pernah tidak melihat matahari protes? Sedetik saja matahari protes kepada Allah, dia bosen hadir siang hari, pingin hadir malam hari gitu. Pernah tidak? Barang sedetik aja tiba-tiba muncul matahari itu, terus ngilang lagi. Pernah? Pernah tidak? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Kenapa tidak pernah, Mas? Karena mereka menerima fitrahnya, betul, takdirnya. Bulan itu menerima takdirnya sebagai bulan, sehingga dia hadir di malam hari, karena memang fitrahnya seperti itu. Gula dia menerima kalau dia itu manis. Bahkan pare pun menerima kalau dia itu pahit. Dia tidak pernah protes sama Allah kalau dirinya pahit. Dan dia
Pernah tidak kita melihat ya tadi matahari datang siang? Ternyata tidak. Sekalipun dia pahit, dia menerima dirinya pahit dan tetap akan pahit. Sekarang Ikhwan semua, teman-teman bayangkan, lagi bikin teh manis, tuangin gula, ternyata yang terasa asin. Begitu dicoba gulanya, rasanya ternyata asin. Tapi wujudnya gula. Kenapa gula ini asin? Ternyata si gula ini, usut punya usut, dia bosan rasanya manis. Kira-kira gimana? Bingung nggak nanti? Bingung. Besok-besok bikin pakai gula rasanya asin. Wah, udah nggak bener nih si gula. Nyobain satu-satu, akhirnya garam cobain. Oh, ternyata yang berubah cabai. Pas dicobain cabai jadi manis. Jadi bikin kan begitu. Besoknya lagi dicobain lagi, berubah lagi tuh. Apa yang akan terjadi? Kacau. Kekacauan yang akan terjadi. Tadi matahari. Saya nggak mau, bosen datang siang ya Allah. Pokoknya saya mau 10 menit saya datang malam hari menemani bulan. Wah, apa yang terjadi? Kiamat. Kerusakan yang terjadi, betul ya? Kekacauan, kerusakan. Bener? Pertama terjadi kekacauan, ketidakstabilan. Karena kita jadi bingung. Kita mau bikin manis harus pakai apa? Besok-besok berubah, besok-besok berubah. Terjadi kerusakan, kehancuran. Ketika matahari datangnya siang, hadirnya siang. Atau pernah tidak Ikhwan semua melihat, pernah tidak ada yang melihat ikan tidak mau berenang? Pernah tidak? Tidak? Yakin? Tapi ada ikan terbang. Ada ikan terbang. Terus-terusan terbang apa enggak? Enggak kan? Ikan terbang wing ke atas, enggak balik-balik lagi. Pernah tidak melihat ikan dia tidak mau berenang? Ada tuh ikan yang suka loncat dari akuarium, plup, keluar dari akuarium. Akhirnya dia tidak bisa kembali lagi ke air. Apa yang terjadi? Mati. Nah, ikan keluar dari air, lama-lama di darat mati. Matahari, dia bosan hadir pagi hari, siang hari dia datang malam hari, yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran. Gula, garam berubah-ubah rasa, tidak konsisten tiap harinya, yang terjadi adalah kekacauan, ketidakstabilan. Semua itu disebabkan oleh apa? Tidak menerima takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah. Jadi ketika sesuatu itu keluar daripada fitrahnya Allah, ketika sesuatu itu keluar daripada takdir Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, kehancuran. Bahkan mungkin akhir dari kehidupan gitu. Ketika sesuatu keluar dari fitrah. Paham ya maksud saya ya? Ketika sesuatu, ini kita belum berbicara manusia nih, belum. Kita masih ngomongin garam sama gula. Ternyata ngomongin garam sama gula saja, ketika mereka keluar dari fitrahnya, maka terjadi kekacauan ini dalam kehidupan manusia. Dan berdampaknya adalah ke kehidupan manusia akibat dari padahal yang tidak taatnya garam, yang tidak taatnya gula, yang tidak taatnya matahari. Tapi yang kena dampak adalah manusia. Sekarang apa yang terjadi ketika memang manusia itu sendiri yang keluar dari fitrah? Garam saja yang keluar dari fitrah menerima dampak, apalagi manusianya sendiri yang keluar dari fitrah. Maka tadi saya bacakan di Muqaddimah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Kenapa perbuatan manusia? Karena ternyata faktanya kalau kita melihat gula, garam, matahari, ikan, burung, dan lain sebagainya, ada tidak di antara mereka yang keluar dari fitrahnya? Tidak ada. Satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang keluar daripada fitrahnya itu ada dua. Bukan satu-satunya dong ya berarti. Siapa saja itu yang keluar dari fitrahnya? Manusia dan jin. Maka kata Allah sampaikan, kenapa terjadi kerusakan di darat dan di laut? Karena manusia itu keluar daripada fitrah. Maka di akhir kalimatnya Allah mengatakan agar mereka kembali. Jadi agar mereka kembali, artinya apa? Banyak manusia keluar daripada fitrah.
Kan begitu. Apa itu fitrah manusia? Ini sepakat nggak nih sampai sini? Jadi kalau kita melihat ada apa namanya banjir, ini sekarang lagi rame nih. Jakarta langit Tangerang dalam kondisi polusi. Gara-gara apa? Gara-gara manusia. Banjir di Jakarta akibat curah hujan yang tinggi. Jangan nyalahin hujan. Hujan mah memang fitrahnya seperti itu. Kenapa terjadi banjir? Tata kelola kota yang tidak benar. Pengelolaan sampah, pembuangan sampah yang tidak benar. Jalur air yang tidak dikondisikan. Salah siapa itu? Manusia. Jangan nyalahin hujan. Hujan mah memang fitrahnya seperti itu. Masa ya kita mau nyalahin Allah gara-gara Allah nih curah hujannya gede jadi banjir Jakarta? Kan nggak bisa. Salahnya ada di manusia. Maka apa itu fitrah manusia? Nah ini kolerasinya adalah ketika nanti kita mau mudik. Kenapa? Tadi ada gambaran ketika di tongkrongan itu ada satu orang yang kemudian dia tidak diterima gara-gara apa? Dia udah berubah. Dia tidak sesuai lagi dengan dia seperti apa awalnya. Mas Vito nih, wah orangnya asik banget. Itu fitrahnya tiba-tiba berubah nih. Wah udah nggak asik deh, nggak usah ditemenin, jangan diterima, nggak dianggap. Kenapa? Karena dia keluar dari fitrah. Mas Vito keluar. Artinya apa? Ketika kita keluar daripada fitrah, maka kita akan ditolak oleh tongkrongan. Sekarang bayangkan, kita mudik ke akhirat, nggak diterima. Maka apa itu fitrah manusia? Fitrah itu apa sih? Fitrah itu apa, Mas? Keharusan. Idul Fitri. Nah, apa itu Idul Fitri? Suci. Jadi yang dinamakan fitrah itu adalah suci. Yang disebut suci itu artinya apa? Tidak ada kotoran. Yang disebut suci itu artinya murni. Kalau teman-teman yang di lab itu ada asam cuka 99%, asam asetat. Atau ada bahan kimia natrium hidroksida pure analyze. Dia kemurnian tinggi. Artinya yang disebut fitrah itu adalah suci atau murni. Apa itu murni dan suci? Sesuatu disebut murni karena apa, Mas? Keaslian. Mas Nada terus yang jawab, yang lain nggak ada suaranya. Nggak ada kontaminan, tidak ada pengotor. Benar? Ini kita tetesin nih minyak babi 1 tetes, jadi suci apa? Kenapa pada ketawa? Mas Nada mau minum ini nggak? Mau kalau sekarang. Tapi kalau saya tetesin minyak babi 1 tetes mau diminum nggak? Kalau belum tahu. Saya kan kasih tahu ini ada minyak babinya. Ini kan tadi kan saya ngomong. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Oh ini nanti di YouTube. Oh ini ngomongin babi kan. Ntar di komplain saya sama orang-orang yang makan babi. Oh iya, mohon maaf. Dikadu. Kenapa kita tidak mau? Karena sudah ada pengotor. Bahkan ketika hanya 1 tetes, bayangkan 1 tetes itu berapa perbandingan dengan ini berapa? Oke lah, ini sedikit ya, mungkin cuma tinggal tersisa 300 mili, separohnya. 250, 300 milian. Kita ngomongin 1 galon air. 1 galon itu 19 liter. Saya tetesin 1 tetes. 1 tetes itu kurang lebih 0,02 mililiter. Masih mau minum nggak air galon itu?
Padahal perbandingannya cuma 0,02 ml berbanding dengan 19.000 ml. Tetap nggak mau. Tapi kadang kita cuman dosa dikit doang, nggak apa-apa. Dosa dikit nggak ngaruh. Padahal satu tetes minyak babi dalam 19.000 ml air juga Ikhwan semua nggak mau. Padahal cuman satu tetes ini. Kenapa nggak mau? Karena tetap yang namanya sudah tidak suci ya berarti tidak suci mau satu tetes, mau setengah tetes. Sama saja. Nah inilah yang membuat sesuatu tidak lagi dianggap, tidak lagi diterima. Maka apa yang harus dilakukan di dunia? Ikhwan semua tadi ditanya sama Mas Vito. Kita itu dari mana? Kita dari alam ruh. Masuk ke alam rahim. Kemudian lahir ke alam dunia. Begitu? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Kurang lebih kan begitu. Fitrah manusia itu suci. Buktinya apa? Buktinya apa kalau fitrah manusia itu adalah suci? Buktinya adalah ketika ada anak bayi yang baru lahir, sebelum balik, sekalipun dia lahir dari orang tua yang bukan Islam, kemudian dia wafat, dia meninggal dalam kondisi belum balik, maka dia matinya akan masuk surga. Itu bukti manusia itu punya fitrah suci. Sampai akhirnya fitrah ini akan luntur seiring dengan bertambahnya usia dan juga memasuki usia balik. Nah, tugas kita adalah kembali kepada fitrah kita. Karena saya yakin di sini udah pada akil balik semua. Ya, Mas ya. Gitu ya, Mas siapa tadi namanya? Mas Rizal. Oh, ini Rizal. Rizal itu Saiful. Nggak ada Zainal ya di sini. Ajaklah Zainal suruh duduk sini. Kan kita harus kembali kepada fitrah, kepada suci. Apa yang harus disucikan? Kita harus suci harta dan juga suci jiwa. Maka kalau dulu kita belajar pendidikan agama Islam di sekolah, bab pertama yang dipelajari adalah tentang toharoh, yaitu bersuci. Sayangnya dulu di sekolah yang dipelajari adalah bagaimana mensucikan fisik saja. Sebelum sholat bagaimana wudhu, bagaimana mandi wajib, bagaimana membersihkan tubuh dan lain sebagainya. Padahal esensi toharoh yang dipakai untuk beribadah itu bukan hanya fisik, tapi juga jiwa, ruh kita. Nah, malah justru itu yang lebih penting, ruh kitanya. Karena ada yang nanti akan kembali kepada Allah mah, ruh, bukan jasad. Jasadnya suci, jasadnya bersih. Udah mandi, pakai sabun 7 rupa, air kembang 7 rupa, dan lain sebagainya. Tapi jiwanya tidak suci. Kembali kepada Allah itu ruhnya apa jasadnya? Kan begitu. Nah, kita yang harus diperbaiki adalah bagaimana kondisi ruh kita. Karena ini nanti yang akan kembali kepada Allah. Maka tadi kata Mas Vito yang kembali kepada Allah ada yang dalam kondisi bahagia, ada yang dalam kondisi sedih. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah. Jadi yang kembali kepada Allah itu adalah jiwanya. Dan itu yang harus suci. Kesucian jiwa didapat dari bagaimana caranya kita mensucikan jiwa. Nah, itu tentunya perlu proses. Karena toharoh saja ada proses. Ikhwan semua wudhu itu berproses. Dari membersihkan tangan,
berkumur-kumur, membersihkan hidung, tangan. Ini proses. Dan Rasulullah mengajarkan urutan. Buktinya itu adalah proses karena itu berurut. Tidak ada Ikhwan semua yang wudhu itu kaki dulu, baru ke hidung. Nggak ada. Rasulullah mengajarkannya berproses dari tangan dulu, naik kepala, kemudian turun ke kaki. Ini menunjukkan proses. Sama halnya toharoh untuk jiwa kita itu juga berproses. Prosesnya seperti apa? Pertama, ya salah satunya bagaimana kita mensucikan jiwa, kita memperdalam lagi tentang keilmuan agama kita. Banyak-banyak kita sharing. Banyak-banyak kita mungkin ya nanti dengan Mas Vito dan teman-teman diskusi dan lain sebagainya. Karena memang Islam itu adalah agama yang suci. Jadi kalau kita mau kembali suci ya kembalilah kepada Islam. Gitu aja simpelnya. Pertama. Iya diangkat. Garing banget ya jokes bapak-bapak satu ini. Ya emang udah, makanya kan saya ngaku bapak-bapak. Gitu ya. Kedua, untuk mencapai kesucian jiwa itu harus dilakukan dengan apa? Pernah tidak kita memperhatikan apa yang kita konsumsi? Mas, saya nggak pernah konsumsi babi. Saya nggak pernah konsumsi hal-hal yang haram. Babi, homer, dan lain sebagainya nggak pernah dikonsumsi. Saya konsumsinya yang halal semua. Betul. Tapi uang yang digunakan untuk membeli itu apakah sudah bersih atau belum? Ayam itu statusnya halal, tapi kalau didapatkannya mencuri mah jadi haram. Ya, Mas ya. Kan begitu. Atau mungkin memang membeli ayamnya dari hasil beli, tapi hartanya dari mencuri gitu. Atau ternyata enggak juga. Ayamnya tetap dibeli, belinya pakai uang, uangnya bukan dari hasil nyuri. Dari hasil korupsi. Sama aja, Pak. Sama aja korupsi. Jangan ngomongin korupsi lah, nanti di take down YouTube kita. Uangnya didapatkan dari hasil usaha yang benar. Tapi yang jadi masalah ternyata apa? Nah, kita belum mensucikan harta kita, belum diinfakkan, belum dibersihkan. Akhirnya, uang yang kita gunakan juga di situ ada hak orang lain yang kita gunakan. Mas kan cuma dikit.